Jadi ketika kesadaran bahwa saya tidak akan seperti ini terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fase kedua, ini mulai first stage of aging. Pertama kali merasa, saya sudah tua ini. Nah, ini mungkin karena ubannya mulai tumbuh, terus mulai sakit ini, sakit itu, sudah tidak sekuat dulu lagi. Tiba-tiba ada temannya yang berangkat duluan. Nah, ini mulai deg-degan ini. Aduh. Mulai muncul, saya tidak selamanya muda. Saya tidak selamanya akan sekuat ini. Nah, ini namanya first stage of aging. Jadi ketika kesadaran bahwa saya tidak akan seperti ini terus. Kalian mungkin sedang jalan-jalan, dolan kemana, terus sadar, saya ini hidup ya tidak untuk ini saja sih. Umur saya terbatas. Nah, ini berarti kalian sedang masuk di tahap first stage of aging. Kalian mulai sadar umur. Kalian mulai ngitung-ngitung. Saya sekarang S2 tapi belum nikah. Nanti mungkin nikahnya umur sekian. Terus punya anak saya kalau mahasiswa saya sudah umur sekian. Wah, tua banget anakku nanti sudah pensiun saya. Gimana biayai anakku kuliah? Mikirnya sampai ke sana. Itu first stage of aging. Kalian mulai merasakan pentingnya hidup lebih serius. Karena usia semakin bertambah. Loh, sudah di atas 20 saya. Wah, sudah 25, ini sudah saatnya nikah, kok masih belum apa-apa saya. Kalau kamu mulai gelisah tentang umur, mulai first stage of aging. Saya tidak tahu apa sudah ada yang masuk ke sini kalian. Kalau ada, bahasa kasarnya mulai tua. Jadi mulai tua itu kesadaran bahwa kalian mulai menganggap penting umur. Kalau di yang pertama tadi kalian peduli amat dengan umur, inginnya menikmati hidup, mengeksplorasi hidup. Tapi begitu masuk ke yang kedua mulai sadar, umur ini tidak boleh sembarangan saya. Masa depan tergantung sekarang ini. Oke, ini fase kedua. Terus fase ketiga, settling into maturity. Mulai settle, mulai mencapai dewasa. Kalau tadi di yang kedua mulai ada panik-paniknya kan, ada mulai gelisahnya, ada cemasnya. Tapi sekarang di fase ketiga ini mulai menerima hidup. Hidup ini memang terbatas. Berarti saya harus siap-siap. Nah, ini orang menyebutnya mulai dewasa. Mulai matang. Mulai sadar untuk tidak sekedar mengejar karir, harta, dan lain sebagainya. Tapi saatnya hidup dengan penuh makna, menjalin relasi yang baik, juga kebijaksanaan. Ini fase kedua. Settling into maturity. Mulai bisa milah, ini penting, ini tidak penting. Ini ranking 3, lebih tidak penting lagi. Kalian sudah mulai begitu, sudah mulai matang kalian. Tapi kalau tidak bisa membedakan ini, kalian belum settle into maturity. Jadi cirinya itu tadi bisa menemukan prioritas hidup, bisa lebih dewasa menyikapi persoalan. Ini urusan kuliah, ini penting untuk masa depanku. Ini kan cuma nongkrong di kafe, tidak apa-apa lah sekali-sekali absen misalnya. Ini kamu lebih tahu mana yang lebih penting. Ngaji misalnya, ini ilmunya penting. Ini kalau selfie-nya kapan-kapan bisa. Foto itu bisa ditunda kapanpun. Ini kalian ngerti. Mana yang penting, mana tidak penting. Mana yang utama, mana tidak utama. Itu yang disebut settling into maturity. Kalian sudah mulai dewasa. Nah, terus ada fase keempat. Fase keempat ini
Ini orang baru mulai disebut tua beneran. Asli sudah ada di usia lanjut. Transisi di lanjut usia. Mulai gejala tuanya muncul. Sakit-sakitan, pensiun, dan lain sebagainya. Jadi meskipun kata Thomas More, ini bukan akhir sih, tapi ini ganti cerita. Jadi bukan akhir cerita. Menjadi tua itu ganti cerita, ganti peran kita. Kemarin kita aktif, bisa berkarya ini, berkarya itu. Sekarang kita mungkin mulai sadar, saya tidak kuat lagi melakukan ini itu. Berarti ada yang kuat, yang penting, yang bisa saya lakukan. Mungkin jadi orang tua, menasehati, dan lain sebagainya. Jadi tuntunan, jadi pembimbing anak cucu kita, dan lain sebagainya. Ini yang disebut shifting toward old age. Kita geser sekarang. Nah ini jadi menjadi tua itu ganti narasi hidup. Sekarang jadi orang tua. Ini tua beneran sudah kalau ini. Dan puncaknya hidup, meskipun tidak semua orang bisa nyampe ke sini, adalah yang kelima. Membiarkan segalanya mengalir. Letting things take their course. Biarlah semuanya mengalir apa adanya. Nanti Thomas More banyak mengutip filosofi dari Taoisme, Wu Wei. Jadi hidup mengalir saja. Kalau sebelumnya apa saja ingin kita kontrol, tapi sekarang melepaskan kontrol itu, kita terima, kita ikuti saja alur hidup ini. Tidak menolak tua, tidak menolak sakit, siap mati. Meskipun pemaknaannya positif. Jadi siap mati bukan berarti pasrah. Tidak menolak sakit bukan berarti tidak berobat, bukan itu maksudnya. Tapi kita sudah siap menerima apapun. Jadi terus hidup ini jadi tenang, jadi lebih syukur, lebih spiritual. Jadi kita jadi lebih ringan. Tidak kemerungsung ingin mencapai ini, meraih itu. Bisa menerima apapun yang hadir dalam diri kita. Cuma ini kalau disampaikan ke anak-anak muda mungkin agak berat karena usiamu masih belum. Pak, masa hidup begitu? Pak, mungkin kalian akan begitu. Usiamu masih belum. Tapi nanti di usia tua kalian akan merasakan sendiri bahwa akan lebih indah kalau kalian bisa melepaskan. Kalau kalian bisa sadar posisi dan peranmu yang sudah harus berubah. Kalau kalian bisa mengikuti saja ritme aliran hidup yang memang secara natural kadang memberi kita sakit, memberi kita lelah, memberi kita keterbatasan ini, keterbatasan itu. Justru bahagia kita ada di situ. Nah ini diingat-ingat yang bagian ini ya, untuk besok kalau kita tua. Cuma ya masih muda, ikuti seperti tadi ya. Ikuti dorongan jiwamu untuk mencapai ini, mencapai itu. Target ini, target itu. Ngeritik ini, ngeritik itu. Demo ini, demo itu, monggo saja. Ya memang usiamu di situ. Tapi nanti, pada akhirnya kalian harus sadar keterbatasanmu. Jadi itulah kenapa nanti... seperti kisah di Simone de Beauvoir 2 minggu yang lalu. Ketika Buddha Gautama melihat bahwa hidup ini ternyata memang hakikatnya menderita. Karena semua orang pasti tua, pasti sakit, dan pasti mati. Siapapun dia, sehebat apapun dia, sebesar apapun gajinya. Itu dia nanti akan mengalami tua, mengalami sakit, dan mengalami mati. Kalau dia lupa fase ini dalam kehidupannya siap-siap panen di belakangnya agak berat.
Ayo, jadi 5 ya tadi fase transisi batin kita. Setiap usia kita bertambah. Dimulai yang paling muda, kemudian tadi memasuki gerbang tua, nyaman di usia tua, sampai akhirnya bisa melepaskan, membiarkan segalanya mengalir. Baik, ambil nafas dulu. Biar kalian tidak tegang. Insya Allah semuanya besok tua kok. Tidak harus dilawan tua itu. Ya, ini isu-isu utama dari buku itu. Kalian bisa cari judul-judul subbab ini di buku itu ya. Nanti ada old body, young soul. Tubuh boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Ini yang jadi nyawa teorinya, ageless soul tadi ya. Tubuh kita memang pasti menua. Rambut bisa putih, sendi-sendi melemah, daya tahan berkurang. Jadi ini cirinya orang tua. Nah, tapi jiwa tidak harus tunduk pada hukum fisika tubuh, kata Thomas More. Jiwa masih tetap bisa segar, masih tetap bisa penuh rasa ingin tahu, bisa tetap kreatif, bisa tetap semangat. Jiwa itu timeless. Jadi kita bisa usianya 70 tapi tetap semangatnya 20. Itu jiwa. Meskipun nanti ya dia dibatasi oleh fisiknya. Oleh karena itu, karena jiwa ini timeless, dia bisa semangat terus meskipun usia tua. Kalau ada orang memaknai tua berarti harus berhenti. Berhenti bermimpi, berhenti bermain, berhenti berkarya. Thomas More tidak setuju itu. Jadi semangat jiwa tidak boleh dimatikan meskipun sudah tua. Orang tua bukan berarti kehilangan vitalitas hidup, tapi memang seperti saya bilang tadi, ganti cerita. Mungkin kalau di usia muda pekerjaan-pekerjaan banyak yang mengandalkan tenaga. Tapi di usia tua ganti sudah, bukan itu aktivitasnya. Dan tetap bisa kreatif kok. Ya tidak harus angkat-angkat lagi, tidak harus dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi mungkin pekerjaan-pekerjaan lebih ringan, lebih santai, meskipun maknanya tetap dalam. Itulah kenapa old body, young soul. Jadi kata Thomas More, jangan terobsesi mengejar awet muda fisik. Jadi kalau begitu tua itu kan banyak orang yang terbalik. Dia fokus, waduh keriput ini, waduh rambut putih ini. Terus fokus ke situ, gimana ndak keriput lagi, gimana ndak putih, gimana tubuhnya jadi kuat seperti muda itu. Kata Thomas More, ini salah fokus. Fokusnya harusnya ke batinnya, ke jiwa. Gimana melayani jiwa yang masih vitalitasnya tinggi. Jadi masih punya semangat ini itu, mengejar ingin tahu, kreativitas, spiritualitas. Jadi kata Thomas More, fokuslah pada keeping the soul young. Menjaga jiwa agar tetap muda. Jadi bukan pasrah dengan sudahlah saya tua, sudah tidak saatnya lagi untuk mikir ini, mikir itu, mimpi ini, mimpi itu, tidak begitu. Jiwa kita masih bisa, meskipun tetap harus bijaksana, milih aktivitas dan mimpi yang cocok dengan situasi. Jadi ini yang dia maksud dengan old body, young soul. Inilah kenapa terus jiwa disebut ageless, tidak mengenal usia. Lanjut lagi, isu kedua yang diangkat. Melankoli.
Orang tua itu biasanya cenderung melankolis. Teman-teman ingat ya, dulu kita pernah belajar tipe-tipe kepribadian. Ada sanguinis, ada flegmatis, ada 4 itu kan. Salah satunya melankolis. Orang tua itu biasanya cenderung melankolis. Lebih suka merenung, lebih pendiam, gampang sedih, gampang tersentuh. Kadang-kadang murung. Kalian mungkin sering ya lihat si mbahmu itu sukanya diem di depan rumah, kayak nonton orang lewat, kayak nonton apa. Jadi beliau lebih melankolis. Nah, di Thomas More justru tidak masalah. Melankolis itu justru positif. Karena dia bisa jadi jalan bahagianya orang tua. Jadi mulai agak introvert, mulai merasa, saya ini sudah mulai berkurang dayaku, tidak pantas lagi ikut rame-rame. Ini jadi bahasanya Thomas More ini agak melankolis. Kalau masih melankolis tidak masalah kok, asal bukan depresi saja, kata Thomas More. Ada bedanya antara melankolis dan depresi. Kalau melankolis itu sedih tapi lembut, murung tapi dalam. Sementara kalau depresi itu ya penyakit jiwa, membuat jiwa hancur. Kalau depresi perlu penanganan klinis. Kalau melankoli itu perlu dinikmati karena di situ ada pengalaman hidup yang dalam. Ketika orang mengalami melankoli itu berarti kan dia sedang mundur sebentar, berhenti sejenak, menghayati hidup ini. Di situ ada jeda sejenak. Kemarin mungkin kemerungsung ingin mencapai ini, mencapai itu. Sekarang mulai sadar. Mungkin kehilangan teman, sahabat, orang tercinta, mulai sadar pentingnya. Kemarin ada teman yang ini, teman yang itu, sekarang semuanya pergi. Ini terjadi agak melankoli. Tapi ini membuat dia lebih sadar. Manusia itu jiwanya ditempa justru oleh pengalaman-pengalaman pahit. Kehilangan, kerentanan, luka batin. Kalian yang hidupmu enak terus, tidak pernah ngalami pahitnya hidup, ada yang kurang dalam hidupmu apa? Daya tahan. Jadi, kalau bahasa lebih kerennya, resiliensi. Kalian tidak terlatih hidup pahit, maka begitu ngalami pahit sedikit saja, rasanya beratnya luar biasa. Itu kayak mahasiswa yang nilainya A terus. Begitu dapat A minus, itu bencana besar dalam hidupnya. Bandingkan dengan kalian yang bijine DE gitu terus. Jadi kepahitan nilai jelek itu bagi dia alah apa? Amin itu sujud syukur dia. Kan ada itu dulu ceritanya Daniel Goleman itu ya, yang saya ceritakan di sesi emosional intelijen itu. Ada mahasiswa yang nilainya A terus. Tiba-tiba ada dosennya satu yang ngasih nilai amin. Itu bagi dia dunia runtuh sudah. Terus dia pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Bayangkan itu. Kenapa? Dia tidak terlatih emosinya, mengalami kepahitan hidup. Bahagialah kalian hidupmu yang sering pahit. Paling tidak kalian punya daya resiliensi yang tinggi. Karena kepahitan apa yang tidak saya alami, itu kamu lebih hebat. Dibandingkan mungkin temanmu yang enak, terus nyaman, terus hidupnya. Dari sisi ini loh ya, ketangguhan menghadapi situasi. Karena toh kita tidak tahu di depan situasi yang menghadang kita apa. Sekarang kalian bahagia misalnya uangmu banyak. Sementara temanmu tidak punya uang. Tapi temanmu yang tidak punya uang itu lebih daya tahannya tinggi.
Kalian tidak tahu di masa depan kalau tiba-tiba rekeningmu diblokir gimana? Kamu stres. Temenmu yang tidak punya uang, blokir lah rekeningku tidak ada isinya. Lebih tangguh menghadapi masalah. Oke ya, jadi itulah hidup. Pelajaran hidup itu seperti itu. Makanya kalau kata Konfusius itu pelajaran paling pahit itu dari pengalaman. Tapi ya menguatkan. Oke, jadi melankoli itu penting sih, gunanya juga banyak. Jiwa manusia itu tumbuh dalam kehilangan, kerentanan, luka batin. Dengan mengalami situasi melankoli, terus hati jadi lebih siap. Karena di situ orang merenungi hidupnya, menyadari situasinya. Dia bisa pada akhirnya menerima, iya ya hidup ini ya memang ada saatnya bersemangat muda, ada saatnya mulai lemah di usia tua. Pertemuan pasti ada perpisahan, teman-teman berangkat satu-satu. Ya memang itu kodrat alami. Ini hasilnya apa? Orang menarik diri sebentar ketika mengalami ujian eksistensial, cobaan-cobaan hidup. Itulah nanti yang oleh Thomas More disebut melankoli. Ya, baik. Jadi ini keadaan emosi yang mungkin gampang sedih, gampang murung, gampang merenung, kemudian teringat masa lalu, ingin kembali ke masa-masa itu. Ini ciri-ciri orang melankoli. Tapi yo ada gunanya, asal tidak bablas sampai depresi. Nah, kalau melankolinya berlebihan, bisa nanti sampai ke depresi. Tapi yo sampai level tertentu melankoli ini berguna. Paling tidak jadi rem dalam hidup kita untuk tidak berlebihan. Baik, kita lanjutkan. Terus, tentang sakit. Ini menarik. Kalau kata Thomas More, sakit itu initiation, inisiasi. Jadi, mari kita tidak memaknai sakit itu hanya sebagai gangguan kesehatan fisik biologis. Sakit ini bisa jadi penanda kita masuk ke fase baru hidup kita. Coba ya dicek ya teman-teman. Fase-fase penting hidup kita itu ditandai dengan rasa sakit. Kita lahir ke dunia, itu sakit. Ibu kita sakit, kita mungkin juga ya sakit. Buktinya nangis. Apa ada bayi lahir terus ngekek-ngekek, kan tidak ada. Itu fase kita sakit. Nanti yang cowok menandai fase dia masuk akil balik, sunat. Ritualnya kan sunat itu. Khitan. Itu ya sakit loh. Jadi sakit itu semacam ritus inisiasi, ritus peralihan. Nanti kita juga menikah. Yo menikah itu yo berat juga sih. Kalau kawinnya sih seneng. Cuma ritusnya, ritus peralihan yang menikah kita kan repot, lelah dan lain sebagainya. Fase-fase hidup kita kuliah misalnya, itu kan fase. Berat juga kan kita alami fase ini. Kalian baru masuk sudah di ospek. Nanti ganti tahun SPP naik. UKT naik. Terus waktunya skripsi mau lulus harus sakit luar biasa nulis skripsinya. Nanti nunggu dosen di WA nggak dibales-bales, nunggu kamu kita sakit-sakit. Jadi fase-fase penting hidup kita itu ditandai dengan ritus-ritus tertentu. Nah usia tua ya di antara ritusnya itu sakit. Tidak masalah. Jadi itu gandengannya usia tua itu biasanya sakit. Jadi dan menurut Thomas More ya penyakit itu ya maknanya luas. Orang yang sakit itu biasanya kemudian berubah cara pandangnya terhadap hidup ini.
Beda dengan orang yang tidak pernah sakit. Apalagi pernah mengalami sakit parah. Itu biasanya cara pandangnya terhadap hidup berubah. Mungkin kalian yang muda belum ya, semoga juga tidak. Tapi biasanya nanti di tua itu ada saja penyakit-penyakit yang menandai usia tua. Tapi itulah initiation, kata Thomas More. Kenapa? Maknanya banyak sakit itu. Jadi, yang pertama apa? Melalui sakit, itu kan kita dipaksa berhenti, merenung, menata ulang prioritas-prioritas hidup. Begitu ada, bayangkan kalau usia tua itu kita tidak ada sakitnya sama sekali. Fisiknya masih sehebat waktu muda, mungkin kita lari terus, tidak berhenti-berhenti. Sakit itu menghentikan kita. Iya, jangan-jangan ada banyak hal yang kemarin terlewatkan. Jangan-jangan ada prioritas yang harus diubah, diganti. Nah, ini manfaatnya sakit. Jadi, yang pertama, sakit itu berfungsi ngerem. Yang semula kita mungkin ngegas terus. Saatnya direm. Nah, ini indahnya hidupnya manusia ya, ada mekanisme sakit. Kadang-kadang Allah ngerem kita juga jenang sakit. Kita makan berlebihan, terus perut mules, mencret, terus kita direm makannya. Kita berlebihan makan terus sakit ini, terpaksa kita menguranginya. Kadang-kadang memang padahal kita oleh Allah dikaruniai akal, kita jarang pakai akal kita secara serius, akhirnya ya untuk menghentikannya memang dengan sakit. Yang kedua, sakit membawa pada kesadaran bahwa hidup ini memang rapuh. Waktu kita terbatas dan tubuh kita juga terbatas. Kadang-kadang kita membuang waktu terlalu banyak untuk hal yang tidak esensial. Kita menghabiskan biaya terlalu besar untuk hal yang sebenarnya tidak pokok dalam hidup kita. Dengan sakit terus kita sadar, iya ya, ngapain saya kemarin seribet itu? Ngapain seheboh itu? Nah, ini efek dari rasa sakit. Yang ketiga, sakit bisa membuat kita lebih lembut, lebih empatik. Kenapa? Alasannya dua. Dengan sakit, kita bisa mengempati orang lain yang juga sakit. Wah, saya tahu yang kamu rasakan. Misalnya kalian sakit gigi, betapa pedihnya sakit gigi. Nah, sekarang kamu bisa mengempati orang lain yang sakit gigi. Mungkin sebelumnya kamu melecehkan sakit gigi. Alah, wong cuma gigi gitu aja. Koyok sakit apa saja, wong yo bukan kanker, bukan jantung aja koyok sakit. Loh, kamu nggak bisa mengempati. Tapi begitu kamu ngalami sendiri sakitnya sakit gigi, sekarang kamu sadar, iya ya, sesakit ini ternyata. Sekarang kamu bisa mengempati. Jadi membuat kita lebih lembut.